Rahayu, saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Chris Hadi Channel. Izinkan sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terkait dengan permintaan beberapa saudara-saudara sekalian yang sering kali disampaikan, ini waktunya saya membabar pesona keris Kamardikan. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan suatu pengumuman dari JS Collection. Pengumuman yang pertama terkait dengan sinkronisasi web dari blogspot kita. Kita sudah integrasikan ke .com sehingga kita sinkronkan dengan channel yang ada di YouTube. Karena di YouTube kita menggunakan JS Collection Chris Hadi Channel, akhirnya per hari ini untuk saudara-saudara sekalian yang ingin mengetahui tentang koleksi kami, silahkan visit www.jscollectionchrisadi.com. Sekali lagi, www.jscollectionchrisadi.com. Kemudian kita backup dengan email kita, juga menggunakan jscollectionchrisadi@gmail.com. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan sesuatu informasi semaksimal mungkin yang tentunya akan menjadi lebih sinkron, gampang untuk kita ingat. Baik, kita kembali lagi kepada tema. Tema kita adalah pesona keris Kamardikan. Kalau kita bicara tentang keris Kamardikan, tentunya keris ini dibabar setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945 kemari. Sejak merdeka sudah 75 tahun lamanya. Di pemasaran kita coba kategorikan menjadi dua bagian. Ketika yang dekat-dekat dengan kemerdekaan, kita suka klasifikasikan di market dengan sebutan keris STW, setengah tua. Dan keris-keris Kamardikan yang baru dibikin dalam rentang 20 tahun terakhir kemari, ya kita sebut dengan Kamardikan baru. Jadi dasar keris Kamardikan adalah dibikin setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Namun keris Kamardikan itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Kamardikan dengan garap yang halus dan Kamardikan dengan garap yang apa adanya atau kita sebut dengan garap kasar, atau di pemasaran biasa disebut dengan keris koden. Jadi, ketika kita melihat yang namanya keris Kamardikan, tidak semua keris Kamardikan adalah kaleng-kaleng. Namun, ada banyak keris Kamardikan yang bisa kita lihat keindahannya, bagaimana dari aspek penempaan, termasuk tentang tata letak daripada pamornya, sungguh indah. Kita masih ingat bahwa keris itu nilainya dari dua hal. Yang pertama adalah nilai sebagai benda seni, atau kita sebut umumnya orang menyebut eksoteri, dan nilai isoteri, nilai dalam daripada keris tadi. Walaupun ada banyak orang mengatakan saya hanya melihat keris dari sisi aspek eksoteri benda seninya,
Namun mayoritas susah untuk dilepaskan ketika kita berkeris, melepaskan diri dari aspek esoterinya nilai dalam. Disitulah letak daripada suatu permasalahan di keris kamardikan. Karena susah melepaskan dari aspek esoterinya, sehingga disitulah problematika terjadi. Kita sama-sama paham bahwa keris sepuh dibuat dengan menggunakan kaidah ritual kuno yang baku, sehingga keris-keris sepuh punya suatu greget, punya suatu cita rasa. Namun ketika kita bicara tentang keris kamardikan, semua empu yang membuat ketika ditanya, oh saya juga membuat berdasarkan standar ritual masa lalu juga. Cuman masalahnya kita ketemukan, sering kita tidak menemukan adanya sesuatu rasa atau greget dari pusaka tadi. Disitulah permainan rasa menjadi penting di dalam berkeris. Dan tidak gampang kita bicara rasa, karena kebanyakan orang paham rasa hanya adalah rasa yang ada dalam pikiran kita. Sementara rasa sejati itu ada dalam hati kita. Dan tidak semua orang bisa merasakan dari hati, karena hati itu ada penutupnya. Hati akan terbuka ketika tutup adalah disingkirkan, dan penutup hati kita adalah ego kita. Selama orang bisa melepaskan dari sisi kemarahan, kesombongan, iri dengki, dan lain sebagainya ego negatif, sensitivitas ego itu akan bisa merasakan sesuatu keris walaupun kamardikan, apakah punya greget atau tidak. Marilah kita lihat review keris yang pertama ini adalah Pandowo Karno Tinanding Pudak Sategal. Pamornya adalah Wengkonisen. Dengan kinatah Garuda Pancasila dengan menggunakan kinatah emas. Kinatah tidak hanya berada pada sorsoran, tapi juga berada pada gonjo. Kinatahnya sangat indah, kinatah emasnya. Ketika kita lihat tentang makna keris, kalau ini adalah sebuah keris yang sepuh, kita sama-sama tahu bahwa Luk 5 adalah melambangkan sesuatu kewibawaan. Karno Tinanding bicara tentang keberanian, ketegasan, dan jiwa kesatria. Dan kalau kita bicara tentang Pudak Sategal, adalah bagaimana si tuan ini mampu bisa membawa keharuman pada masyarakat sekitar. Sehingga patut diduga, orang yang minta dibuatkan keris ini adalah orang yang sangat cinta budaya Nusantara. Dengan jelas, Garuda Pancasila sebagai semacam suatu gambaran filosofi daripada Nusantara. Sementara keris ini diharapkan mampu menjadikannya sebagai seorang kesatria yang penuh dengan kewibawaan dan bertujuan akhir mampu memberikan suatu keharuman pada masyarakat sekitar. Dan keris itu pun dimuliakan dengan menggunakan kinatah emas. Bicara tentang rasa, kembalikan ke hati Anda. Bagaimana Anda bisa melihat sebuah keris kamardikan yang secantik ini? Wengkon adalah perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Di tengah-tengahnya banyak titik-titik seperti kayak kita sebut dengan wasputa untuk sebuah kesejahteraan. Jadi saya pikir, saya merasakan ada suatu greget pada keris ini, walaupun keris ini adalah keris-keris kamardikan menurut saya. Keris ini telah dibuat dengan menggunakan suatu standar dasar kaidah ritual masa lalu.